hujan panas, saya harap kalian masih bisa menjaga kesehatan. Jangan sering bergadang, jangan suka main game tengah malam, ya. Lainnya paginya kondisinya. Hari ini sudah berangkat siapa? Ya. Hari ini sudah berangkat semua, alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan sehat semua. Kemarin kita sudah mempelajari bab mengenai lingkungan. Kalian juga sudah mengumpulkan tugas yang mengenai lingkungan. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan, khususnya pada materi piramida penduduk. Ada nggak sih yang tahu apa itu piramida penduduk? Ada yang pernah tahu bentuknya? Macam-macamnya? Siapa yang pernah ke Makom? Bagaimana bentuk nisan di makam kalian? Langsung di daerah makam kalian, gimana bentuknya? Ada yang batu, ada yang bentuknya seperti
adanya lebih banyak daripada penduduk usia dewasa atau tua. Selanjutnya adalah piramida konstruktif ya. Pada piramida konstruktif ini karakteristiknya itu jumlah kelompok umur muda sedikit. Jadi ini adalah kebalikan dari piramida penduduk tua ya. Jadi apa? Jumlah penduduk usianya yang tua, yang muda itu yang lebih sedikit, tetapi yang tua itu yang lebih banyak. Makanya bentuknya seperti batu nisan. Selanjutnya adalah ini yang saya bilang apa? Piramida stasioner, yaitu dalam bentuk granat ya. Ini cirinya angka kelahiran hampir sama dengan kematian. Jadi ini banding ini, kelahiran sama kematiannya itu sebanding. Jika kita bicara usia produktif dan non produktif, kalau dalam komposisi kependudukan itu ada yang namanya dependensi rasio atau rasio apa perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan tidak produktif ya. Ini faktor yang mempengaruhi perbedaan piramida penduduk ya. Mengapa piramida penduduk di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadinya hari ini untuk mengetahui apa sih kesukaan kalian, kalian ini lebih suka mengenai apa? Pelajaran atau tugas keterampilan yang berbentuk 3 dimensi, 2 dimensi, atau mungkin 1 dimensi ya. Jadi saya akan membagikan asesmen diagnostik pada kalian. Silakan saya beri waktu sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Nanti silakan kalian kerjakan, kemudian biar kalian tahu bagaimana kalian berbentuk kelompok-kelompok atau membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan minat keterampilan kalian masing-masing ya. Ini ya dibagi ya, biar agak cepat, bantu saya bagi ya. Ini silakan sambung ya, dibantu. Ini masih kurang. Kalian berbentuk sesuai kelompok masing-masing. Setelah itu nanti saya akan membagikan LKPD untuk kelompoknya. Bisa dikerjakan masing-masing kelompoknya ya. Boleh mau di bawah juga boleh, mau di atas juga boleh ya. Senyaman kalian. Bawah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ini kelompok lagi mana? Ini kelompok berapa? 6. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKMD-nya, silakan kalian lihat mengenai video di atas supaya kalian lebih paham bagaimana cara pengerjaan tugas, khususnya bagi yang kelompok miniaturnya ya. Ya, Bu. Dibuat menggunakan Microsoft Excel. Sekarang saya akan ajarkan kepada saudara semua bagaimana caranya membuat piramida penduduk menggunakan Microsoft Excel dengan baik dan benar serta mudah. Tentunya yang pertama untuk membuat piramida ini kita membutuhkan bahan baku. Nah, apa itu bahan bakunya? Bahan bakunya adalah berupa data.
Di sini saya menggunakan data contoh jumlah penduduk kota X, akan nonton dan praktekkan. Semoga bermanfaat. Akhir. Ya, begitulah caranya dalam pembuatan piramida penduduk bagi kelompok yang IT atau pembuat Canva. Jadi setelah ini setelah membuat piramidanya, baru kemudian kalian masukkan ke dalam Canva-nya. Kemudian nanti sekalian kalian presentasikan. Kalau untuk yang miniatur, sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompok kalian, terus langsung segera membuat yang miniatur sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, piramida yang kalian dapatkan. Itu ya. Ya, bisa dimulai dari sini. Boleh memakai laptop yang saya bawa ini ya. Saya taruh di sini, boleh dipakai. Baik, cukup ya waktunya. Sekarang kita saatnya untuk presentasi kelompok. Jadi setiap kelompok nanti boleh mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Terus mereka kalian mendapatkan apa? Piramida penduduk tua, muda, ataupun stasioner. Ya, silakan persiapkan diri kalian. Siapa yang mau maju pertama, saya persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok Nokia dan kawan-kawan untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok piramida stasioner dalam metode digital akan mempresentasikan hasil karya kami. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa piramida stasioner memiliki bentuk seperti granat? Karena jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan jumlah penduduk usia tua. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hasilnya sangat bagus. Silakan kelompok yang akan maju, silakan mempersiapkan diri ya. Kami Bu, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai piramida pendudukan positif. Selanjutnya di sini ada data mengenai jumlah penduduk Jepang pada tahun 2015. Dari sini kita bisa melihat bahwa piramida penduduk negara Jepang yaitu memiliki jenis piramida kependudukan positif. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mengapa data kependudukannya mengambil yang dari Jepang, tidak mengambil dari negara kita sendiri, Indonesia? Jawabannya adalah karena penduduk Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi, sedangkan dibandingkan angka kematiannya
Kemudian Indonesia juga memiliki bonus demografi yang dimana penduduk Indonesia didominasi oleh usia yang produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sebutannya ya. Ini adalah piramida penduduk tua atau konstruktif ya, yang sebagai contoh itu adalah negara Jepang. Sangat tepat sekali. Selanjutnya kelompok yang akan presentasi adalah kelompok Kami kelompok 2. ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok piramida penduduk muda atau ekspansif dalam bentuk digital. Sebelumnya perkenalkan, Apa itu sih piramida penduduk? Jadi piramida penduduk adalah grafik yang digunakan untuk menjelaskan kondisi demografis dari suatu populasi atau kelompok penduduk. ini hasil data yang membentuk dalam piramida muda penduduk. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya, di negara apa saja yang memiliki susunan penduduk piramida muda? Biasanya negara yang memiliki susunan penduduk piramida muda itu negara-negara yang berkembang seperti negara kita yaitu Indonesia. Ada juga negara lain seperti China dan Malaysia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Baik, kelompok selanjutnya yang akan presentasi adalah dari konvensional atau miniatur piramida. Kelompok mana yang siap terlebih dahulu? Kami Ibu. Oke, silakan kelompoknya Filki dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang piramida penduduk stasioner. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, apa pengertian mengenai piramida stasioner dan mengapa kalian mengambil tentang kependudukan tersebut dan dimasukkan dalam jenis piramida stasioner? Piramida penduduk stasioner adalah menunjukkan tingkat atau jumlah kelahiran hampir sama atau seimbang dengan jumlah kematian. Tepuk tangan untuk kelompok piramida stasioner. Ya, luar biasa. Atas jeripayahnya akhirnya bisa membentuk suatu piramida stasioner. Ini data dari daerah Wonosobo ya. Oke, silakan selanjutnya adalah piramida penduduk. Mana yang sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok piramida tua. Saya Nasya Paramita. Saya di derajat 3. Saya akan berjauh. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Mengapa tingkat kelahiran di negara Jepang sangat rendah? Alasannya karena menurunnya jumlah penduduk dan sedikitnya angka kelahiran adalah keterbatasan peluang kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
untuk menjulang ke atas. Dan itu menunjukkan bahwa anak yang lebih tinggi daripada anak dan manusia. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kemudian silakan untuk kelompok yang duduk kembali. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Dapat kita pahami bahwasanya ketika dalam sebuah piramida itu menggambarkan jenis komposisi penduduk yang berbeda. Setiap petak piramida mempunyai komposisi jumlah penduduk baik dari perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, tua, itu berbeda dari masing-masing piramida, baik itu stasioner, ekspansif maupun konstruktif. Silakan dari kalian ada tidak yang akan memberikan kesimpulan ya, atau menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana menurut kalian dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin berkomentar atau memberikan komentar dalam kesimpulan ini? Oh iya, silakan Novia. Jadi menurut saya dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui jika piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selain itu, piramida penduduk dibagi menjadi 3. Ada piramida penduduk muda atau biasa disebut piramida penduduk ekspansif yang bentuknya menyerupai gunung. Yang kedua, ada piramida penduduk konstruktif atau piramida penduduk tua yang bentuknya menyerupai batu nisan. Yang ketiga, ada piramida penduduk stasioner atau biasa disebut piramida penduduk dewasa yang bentuknya menyerupai granat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara membuat piramida penduduk, baik itu dengan metode digital maupun konvensional. Ya, terima kasih Novia. Jadi dari kesimpulan yang diberikan Novia tadi, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Putri. Izin menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran pada hari ini. Jadi, pendapat saya mengenai pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Mengapa? Karena kita bisa mempelajari materi baru, terutama mengenai dinamika penduduk, mengenai piramida penduduk. Nah, selain itu, kita juga bisa belajar menurut dengan sesuai kemampuan kita yang kita sukai, sehingga dalam menyerap pembelajaran atau materi bisa dengan lebih mudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Putri dari feedbacknya. Kemudian saya ingin tanya pada kalian semua, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau kalian merasa ini adalah suatu proses yang baru bagi kalian? Kalian senang apa sedih? Senang. Oke, berarti kalian semua senang dengan metode pembelajaran ini ya? Iya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya cukupkan, maka silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sampai jumpa di perjumpaan yang akan datang. Kita akan membahas mengenai komposisi penduduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.